guys, kembali lagi bersama gua Aryo dan ada Mas Hendy Setiono dari Baba Raffi. Jadi kita mau melanjutkan tadi adalah mau korek-korek nih tentang franchise dan juga nanti perdebatan antara tim pro franchise dan tim pro enggak franchise. Wih, seru-seru. Oke, Mas, sebelum kita berantem ngomongin franchise atau enggak franchise, mau tahu juga kalau waktu pas Mas Hendy pertama kali mulai kebab Baba Raffi ini sampai sekarang ikan dan sebagainya, apakah masih menggunakan sistem franchise yang sama, Mas, dengan 17 tahun yang lalu? Pastinya sudah berevolusi ya. Jadi artinya mengalami fase di mana buka store sendiri. Jadi dalam 1 tahun pertama kebab itu berkembang dengan membuka cabangnya sendiri. Jadi belum ada franchise saat itu karena kita juga masih minim pengalaman dan minim network gitu kan. Dalam 1 tahun kita cuma bisa buka 6 cabang. Akhirnya kita berpikir, wah kalau cuma 6 cabang yang bisa dibuka setahun, artinya 10 tahun kalau kita secara konsisten buka 6 cabang terus setiap tahunnya, hanya bisa membuka 60 cabang selama 10 tahun. Tentu ya bisa dikatakan itu jumlah pertumbuhan yang bisa dibilang tidak begitu cepat gitu kan. Dibandingkan dengan kita berpikir gimana ya biar bisa eksponensial membuka di satu kota atau wilayah yang sebenarnya potensi marketnya ada, tapi kita nggak punya network dan nggak punya akses buat operate di sana. Contohnya membuka cabang di Aceh. Makes sense. Penduduk Aceh, wah konsumsinya juga luar biasa, tinggi daya belinya. Sehingga kita berpikir cara yang paling tepat membuka di sana dibandingkan kita pakai resources sendiri, buka cabang di Aceh, di Manado, di Ambon dan sebagainya, akhirnya kita menggunakan dan mempelajari sistem franchise yang diterapkan pada bisnis kita. Itu yang sisi franchisornya. Divisi franchisee-nya juga sama. Di saat mereka teman-teman misalnya yang di satu daerah di Medan mau apply membuka bisnis kebab atau ngikan, dibandingkan mereka membangun brand awareness sendiri yang perlu proses waktu dari nol, ya tentunya dengan franchise sudah memiliki satu paket yang ada complete package-nya, ini lo sistemnya, ini lo brandnya, ini lo supportnya, sehingga dengan begitu mempermudah teman-teman yang mengambil franchise sebagai mitra, nggak perlu mulai dari nol, jatuh sana jatuh sini pengalaman 10 tahun, sudah tinggal di copy paste untuk diimplement di cabangnya. Jadi sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih sama nih Mas ya strategi yang dijalankan iya, sama Mas basicnya Hendy. sama, benar. Basicnya sama. Nah, inovasi apa sih Mas yang sebenarnya terjadi nih dalam industri franchise over the past 17 years? Karena kalau zaman dulu kan gue inget kalau mau franchise kan simple ya. Oh, lo mau ke Baba Raffi, oke, lo bayar sekian, lo dapat booth-nya, dapat bahannya, lo jualan depan Indomaret kayak depan rumah lo apa gitu. Nah, sekarang tuh ada inovasi apa sih Mas yang terjadi nih setelah 17 tahun gitu terhadap franchise? Jadi sekarang itu sedang berkembang tren di mana yang lagi hits di kota besar gitu ya. Lagi happening di kota besar karena adanya informasi, sosial media dan sebagainya. Informasi yang sama nyampe ke teman-teman yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Wah, sedang happening nih, misalnya ada brand baru launching bareng sama influencer. Meledak, antrian rame 3 jam. Informasi yang sama yang dikonsumsi teman-teman di Jakarta, itu juga mereka melihat di Makassar dan di kota-kota lain. Sehingga hype tersebut dan tren tersebut mereka juga nggak mau melewatkan, gitu kan? Sehingga sesuatu yang kadang viral di kota besar itu bisa dengan mudah menyebar di kota-kota lain. Nah, sehingga berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu saya bicara 15-17 tahun yang lalu di saat membangun bisnis sendiri, growth-nya itu benar-benar step by step, slowly. Jadi membangun fondasi satu demi satu, dikenal di satu cabang, word of mouth-nya beredar di satu kota Surabaya, kemudian dikenal di kota-kota sekitarnya, Malang, Sidoarjo, Gresik dan sebagainya. Belum secara nasional. Baru kemudian kita masuk ke Jakarta, mulai dikenal mungkin pas ada orang yang datang ke Jakarta nyobain kebab, mereka akhirnya tertarik buat buka cabang di kotanya. Jadi informasi tersebut dapatnya secara slowly gitu kan. Karena apa? Karena tidak mengutilisasi penggunaan digital. Digitalisasi saat itu belum menjadi strategi kita dalam mengkomunikasikan message. Sekarang berbeda. Bayangin kalau kita biasa, apalagi kok saya kan seneng buka akun-akun foodies, lihat apa sih yang lagi followersnya banyak gitu kan, yang viewsnya banyak apa aja, itu kadang menjadi source of information. Oh, ternyata tren bisnis ini sedang hits nih. Nah, sehingga dengan begitu bisa menjadi dasar buat kita mengimplementasi untuk menjalankan usaha brand tersebut, atau kemudian menjadi mitra dan mengambil franchise untuk kemudian tidak
ketinggalan tren untuk ya. menjalankan hal yang sama di kota dia yang mau buka di mana. Oke. Nah sekarang nih, gue penasaran nih. Yeah. Kalau gue mau franchise dari lo misalnya, Ngikan atau apa, gue bisa tajir melintir nggak mas? Kalau gue bukain lo 20 franchise bisa li ya? Ya, of course ya, faktor kali ya. Iya kan faktor kali. Tapi sebenarnya gini, of course in a business nggak ada yang bisa memberi guarantee semua bisnis pasti jalan. Pasti jalan dan buat kita tajir gitu kan. Tapi if we do it in the right way, following the procedural, following the existing SOP, pokoknya udahlah nggak aneh-aneh dari yang namanya standarisasi aja. Itu most likely ya, karena based on sejarah yang performanya bagus adalah teman-teman yang mengelola operasionalnya seserius mereka mengelola brand sendiri. Ini buat si franchising-nya ya? Oke. Gitu bro. Jadi paling gua tuh ya tadi, kalau gue nggak suka franchise, kenapa? Karena gue nggak bisa kontrol manajemen, operation, quality control, pokoknya banyak hal lah gitu. Karena gue akan berurusan dengan ribuan atau ratusan franchisee gitu kan. Tapi itu kan gue males kali ya. Nah tapi gue penasaran nih, kalau dari sudut pandang Mas Hendy, I think what I'm saying right now, I think it's a problem yang mungkin memang terjadi. Nah, apakah terjadi seperti itu? Apa komunikasi, kontrol dengan? Jadi gini, ini maksudnya pengamatan aku pribadi ya. Dan kebetulan kita bersahabat baik dengan teman-teman di sektor industri lain yang mengembangkan bisnisnya dengan cara yang berbeda-beda. Semua memiliki plus minus dan kelebihannya sendiri-sendiri. Ada contohnya, saya mengambil bisnis contoh kopi susu deh, karena aku punya brand namanya Forestry Coffee, kopi susu. Ada brand kopi susu yang dia berkembang tanpa franchise sama sekali dan hanya buka cabang sendiri. Contohnya Kopi Tuku. Jadi dia sama kenangan lah ya. Ya Kopi Tuku, tapi dia benar-benar dari keuntungan usahanya dia expand buat buka cabang lagi. Wah, secara nama bagus, secara standarisasi bagus. Namun in terms of penyebaran store-nya mungkin terbatas. Karena kapasitas capitalnya juga nggak bisa sebanyak teman-teman yang di sektor atau pendanaan lain. Yang kedua aku ambil contoh Janji Jiwa yang berkembang dengan sistem franchise. Penyebarannya 3 tahun terakhir gila bro, 900 cabang. Udah 900 cabang gitu kan Janji Jiwa, karena dia menggunakan sistem franchise. Of course dengan plus minus yang tadi Bro Aryo utarakan, faktor standarisasi di sisi operasional dan sebagainya. Dan ada yang ketiga, dengan cara dapat investment gitu, termasuk diantaranya Kopi Fore sama Kopi Kenangan. Berkembang juga, semua di manage sendiri, di handle sendiri gitu kan. Namun kalau franchise berbaginya adalah di level store, ini berbaginya di level holdingnya lah. Jadi sama-sama berbagi sebenarnya gitu. Tinggal semua memiliki plus minus masing-masing. Tapi kalau aku amatin, mungkin di Indonesia atau aku lihat yang di China deh, karena base-nya kan yang di sana. Pada saat kita fokus sama membesarkan bisnis kita di luar sisi operasional, yang terjadi seperti di China takutnya. Yang dikejar bukan growth dari pertumbuhan bisnisnya itu sendiri, melainkan faktor perhitungan valuasi lain yang rumusnya mungkin kita nggak paham, sehingga mengejar itu seperti halnya kopi brand yang di China tersebut. Tapi untuk menghandle tadi isu ya either communication atau management risk terhadap franchising-nya, strategi apa sih yang memang Mas Hendy sudah lakukan nih untuk let's say memfilter atau memastikan hal itu tidak terjadi gitu. Jadi kuncinya benar, ada namanya komunikasi. Ya karena kita dealing with people, kita dealing with dan banyak lagi kan. Benar. Sama karyawan, sama tim, sama manajemen. Jadi idealnya yang terbaik adalah pada saat kita mau mengembangkan bisnis kita secara franchise, pastikan kita punya organisasi franchise. Karena organisasi franchise itu menyeluruh, mulai dari logistik supply chain, memastikan kita bisa mensuplai kebutuhan bahan baku, dari sisi operasional, memastikan kita bisa handling operation, dari sisi marketing, franchise development, termaksud FR, ini yang terpenting, yaitu franchise relationship. Jadi ada divisi yang kerjanya setiap minggunya say hello, nanya kendaraannya seperti apa, keluhannya seperti apa dan sebagainya, diberi perhatian. Seperti bank lah, belajarnya dari bank juga. Sehingga dengan begitu pada saat mereka sudah merasa didengarkan dan satu persatu apa yang menjadi kendala di store bisa di-solve. Gitu. Yang awalnya ada 10 isu yang terjadi bisa berkurang menjadi 2, menjadi 3, sehingga hal-hal tersebut pelan-pelan bisa teratasi gitu sih bro. Jadi kuncinya emang investment yang utama adalah investment di
organisasi franchise. Oke. Nah, oke Mas, untuk berikutnya sih ini ya, kan tadi kan Mas Hendy udah cerita how to manage the team and how to manage expectation franchisee dengan komunikasi. Nah, kalau misalkan lo punya opportunity nih, lo dapat investment, let's say dari venture capital atau private equity, would you take that money or you tetap mau fokus sebagai franchise aja nih gitu? Oke, sebenarnya that offer juga sudah pernah beberapa kali datang sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi ya kan kita harus bisa membaca karakteristik dari diri kita dan membaca karakteristik dari bisnis yang kita jalani. Dari awal saya mendesain bisnis saya adalah growth berdasarkan investment yang masuk, mungkin saya ambil karena saya mendesainnya ke sana. Tapi kebetulan di sini kita value-nya bukan di sisi itu yang utama, melainkan ya salah satunya memang Ko Edozel partner kita di Nyapi pengennya justru di masa pandemi ini banyak teman-teman yang terkena PHK justru bisa buka lapangan kerja gitu, justru bisa memberi manfaat yang di sisi lainnya gitu. Nah, sehingga di aspek itunya social impact-nya berasa ya. Social impact-nya berasa gitu. Jadi setiap kali kita bersyukur bisa buka cabang baru itu meng-create 10 lapangan kerja baru dan 1 entrepreneur baru gitu kan. Demikian pula kita buka cabang kedua, cabang ketiga dan sebagainya, sehingga dengan semakin banyak kemudian satu brand yang berkembang dengan sistem kemitraan atau franchise, manfaat secara tidak langsungnya juga lebih banyak. Mungkin di aspek itunya yang lebih kita kejar gitu. Oke. Tapi kalau ditanya siapa yang nggak butuh dan nggak mau investment, ya dalam hati kecil pasti ada. Tapi melihat kembali value tersebut, akhirnya kita memberatkan apa yang menjadi goal besarnya sih bro. Oke. Tapi kalau menurut gue, mungkin kalau dari pandangan gue adalah, kalau gue nangkep ya, gue tadi sama ini kan gue bilang tadi ya, gue pro anti franchise. Ternyata gue dapet apalagi tadi ternyata ya social impact lah, you're giving opportunity buat mitra ini untuk berkembang bersama lo lah gitu kan. Benar. I think that is one good point ya. The other thing is mungkin adalah, jadi kalau gue ngeliat Mas sebenarnya opportunity bisnis itu nggak bisa dibilang bagusan franchise atau nggak franchise ya. Betul. Semua kan, punya karakteristik dan plus minus masing-masing. Gitu. Tapi kalau memang kebetulan every business yang lo bikin ini, apakah memang semuanya model lo akan franchisein semua atau sebenarnya ada nggak sih bisnis lo yang lain tuh lo nggak melakukan franchise gitu? Ada. Terutama sebenarnya tergantung karakteristik bisnis modelnya. Artinya di saat kita berbisnis dan kebetulan yang kita jalanin adalah nggak jauh-jauh dari F&B operation karena skill dan talent tim kita ada di situ. Yang kedua nggak jauh dari expanding stores, ya termasuk salah satunya franchising. Tapi kalau udah di luar dua aspek ini, ya sudah pasti kita menggunakan strategi yang berbeda dan utilisasinya juga mungkin berbeda. Ya contohnya pada saat kita bikin konsepnya toko kue yang base-nya adalah oleh-oleh misalnya. Kekinian itu? Ada brand lain. Ada brand lain. Jadi di luar Kekinian yang aku bikin, Kekinian juga nggak franchise by the way. Tapi di luar brand tersebut, misalnya kita mau ngeluarin oleh-oleh khas sebuah daerah. Nggak mungkin dong dia karakteristiknya di satu kota terus di franchise jadi buat cabang lain gitu kan. Karena kan dia dikenal sebagai oleh-oleh kota tersebut, hanya di Jogja doang, hanya di Surabaya aja, hanya di Medan aja gitu. Sehingga dengan model begitu, franchise menjadi tidak suitable bisnis modelnya. Tapi sekali lagi bisa nggak kita mengeskalasi bisnis tersebut gitu kan? Bisa nggak kita memberi impact lebih luas dengan membuka cabang lebih banyak lagi? Nah itu yang mungkin menjadi tantangan berikutnya. Gitu. Oke. Tapi ada nggak satu yang memang lo niatinnya gue mau coba pakai cara kopi kenangan nih? Kepikir. Ada. Kepikir. Dan ya kebetulan kita in the same circle. Ya Link dan partner kita juga teman-teman yang mereka di sektor dan dunia itu kan, termasuk tech startup dan sebagainya yang sistem investment dan financing grow-nya melalui cara-cara seperti itu. Jadi yang belum bisa kita siapin adalah satu dedicated person atau dedicated partner yang dia 100% hidupnya harus ada di bisnis ini. Kan kalau dapat investment kan kita nggak boleh kemana-mana bro, di situ terus 100% hidupnya. Lo nggak mau gitu ya? Kalau partner gue dia bersedia, gue fully support gitu bro. Mungkin bro Aryo? Nah, nanti kita ngobrol, tapi mungkin teman-teman yang di sana yang mau apply bisa juga kali ya Mas Hendy ya, kali-kali cocok. Kalau misalkan lo akan merekomendasi teman-teman kita di rumah,
kan sekarang banyak banget yang lagi mulai main F&B atau apa. Yeah. Lo bisa bantu ini nggak ya buat mereka kayak misalnya when they should do franchise buat brand mereka and when mereka kayak jangan franchise atau mereka sendiri aja gitu. Lo punya ini nggak dari That's a pandangan very lo? good question, bro. That's a very good question. Karena banyak banget, bro. Almost every day aku ngerima DM, WA yang nanya, Mas, aku bisnisku bahkan masih berupa bisnis model gitu. Dia belum running dan sudah berencana mau Franchise. padahal prototipe-nya belum ada gitu kan. Berani banget. Gitu kan, atau ya dia mungkin punya satu store dengan organisasi yang masih minim, masih mengelola satu outletnya itu dan berpikir cepat dengan mau di franchise. Sebenarnya bisa selama kita punya organisasi, sekali lagi manajemen franchise yang sudah tangguh. Karena ya contohnya seperti yang kita jalanin di luar outlet operation tersebut, di belakang ini ya termasuk nanti kita office tour ya ke beberapa plaza, lihat teman-teman di sini bahwa organisasi terbesarnya adalah organisasi supporting franchise. Kalau itu sudah ada, mau kita launch brand baru, siapin merek baru dan sebagainya, karena back end manajemennya sudah ready gitu kan, itu boleh. Tapi kalau masih awal, masih satu cabang, saran aku buka cabang kedua, buka cabang ketiga sendiri dulu. Sampai ke berapa Mas kira-kira ya? Paling tidak 3 cabang lah. Untuk bisa membuktikan modelnya berhasil atau enggak gitu. Benar, karena di situ dia akan mengalami proses namanya duplikasi usaha, duplikasi sistem, mempelajari supply chain, gimana standarisasinya bisa terjaga dari satu store ke cabang kedua, ketiga, yang dia lakukan di trial di bisnisnya sendiri gitu kan. Nah setelah dia sudah memiliki satu template di antara 3 store tersebut, baru kemudian dia boleh mengeksplor kemungkinan-kemungkinan lain seperti joint venture, kerjasama investment sebelum franchise gitu kan, sampai akhirnya dia merasa oh aku udah punya organisasi tim yang kuat nih buat aku mulai kembangin dengan sistem franchise gitu. Oke. Jadi idealnya itu dilakukan kalau dia sudah punya 3 cabang minimal dan punya organisasi franchise yang siap support. Kalau dia collab sama perusahaan atau brand yang sudah punya organisasi franchise. Oh maksudnya collab sama lo gitu? Contohnya gitu kan. Jadi kalau yang udah punya 3 bisa langsung hubungin Mas Andy ya buat jadi punya produk bagus, menarik, kemudian mau dieskalasi organisasi franchise-nya, dan sekarang eranya kolaborasi kan. Jadi termasuk di antaranya beberapa group ya kita kerjasamanya seperti itu. Oke. Tapi oke. Jadi tadi 3 kalau memang mau collab dengan yang sudah existing working ya. Tapi waktu lo dulu Baba-Raffi awalnya tuh lo mulai franchising tuh setelah keberapa Mas? Setelah baru tahun ketiga bro. Itu udah tahun ketiga? Tahun ketiga. Oh berarti udah banyak dong cabangnya ya? Sekitar 25 cabang baru kita mulai franchising. Oh jadi kalau misalkan orang baru mau mulai, nggak join lo nih, kemungkinan dia baru bisa franchising kalau udah di segituan ya, Bener. 10, 20 Bener, gitu kan. kalau dia udah ngalami fase paling nggak tahun kedua sampai tahun ketiga. Kalau dia from scratch ya, dari nol ya, saya nggak punya bisnis background sama sekali, terus dia mulai satu bisnis yang kemudian dia franchising, sampai ready itu butuh 3 tahun sih, kalau pengalaman aku ya. Wah lama ya, Lama juga bro. ternyata. Oke Mas, yang terakhir nih, lo ada advice kan nih buat teman-teman kita di rumah nih, entrepreneur, profesional, tapi of course harus hipster Mas, nggak boleh yang pasaran. Biar mereka bisa berkembang atau apa gitu, ada nggak? Iya, ini versi aku ya. Versinya Mas Andy boleh. Jadi semua orang diciptakan unik dan berbeda-beda. Kita sebagai human being, manusia pasti punya strength dan kelebihan kita masing-masing. Saran aku, kita fokus sama apa yang menjadi strength kita, fokus sama jadi kekuatan kita, kita asah terus sampai menjadi yang terbaik, sampai menjadi yang nomor 1. Jadi di saat kita sudah mengetahui apa yang menjadi passion dan strength kita, maka fokus di situ, sehingga kita akan dikenal dan branding personal kita akan sesuai dengan strength dan karakter yang kita kuasai. Jadi jadilah nomor 1 di strength yang kamu miliki. Oke. Dan apapun yang mereka lakukan ya, regardless what it is, Betul. try to be number 1 gitu Correct. ya. Oke, kalau gitu Mas Andy, thank you so much for Thank you, your bro. time. Thank you. Very nice to akhirnya visit Mas Andy di Surabaya, di kantor barunya nih. Anyway, selamat Perdana nih. congrats dan happy belated birthday. Thank you bro. Oke, kalau gitu teman-teman di rumah, semoga tadi bermanfaat ya. Ada sedikit persepsi kenapa franchise itu menarik. Meskipun kemarin gue ngomong gue anti franchise, tapi sekarang gue nangkep, oke,
ada benefit lain, dan ingat bisnis itu tidak ada satu rule yang sama. Semua bisnis itu unik. Jadi tadi gue bilang bisa pakai jalur franchise, jalur financing, jalur apapun. Coba cari kecocokan yang kalian miliki lah untuk metode mana yang oke lah buat mereka, ya nggak sih Mas Andi? Bener banget bro. Oke, kalau gitu guys, thank you. Jangan lupa untuk saksikan sesi-sesi kita berikutnya di Well Shared Fest 2021. Bye-bye semuanya.